Jadi laki-laki ini hebat, tapi tanggung jawabnya berat. Banyak laki-laki sekarang tak sanggup jadi laki-laki. Nah, itulah jadi bencong di Arengka 2. Coba kalian subuh-subuh. Ustaz kok tahu? Saya mau ngisi pengajian subuh lewat tabik gadang. Dipanggil bencong. Ustaz pun dipanggilnya juga. Kurang ajar bencong. Tak berani saya turun. Setengah kakimu di surga, setengah juga kakimu sudah di neraka. Bapak yang rajin berzikir, bapak yang tak tinggal sholat ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf, tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak punya gaji. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu. Hak ibu itu disebut dengan nafkah. Gaji bapak itu dibagi pertama untuk makan ibu dan anak. Yang kedua untuk pakaian ibu dan anak. Yang ketiga untuk tempat tinggal ibu dan anak. Yang keempat untuk pendidikan ibu dan anak. Wajib bapak keluarkan karena itu hak dari ibu. Kalau ibu punya gaji, ibu punya duit. Sebelum nikah sama bapak, ibu punya kos-kosan, punya kebun sawit, punya kebun karet. Apakah di dalam uang ibu itu ada hak bapak? Tak ada. Itu beda duit ibu sama duit bapak. Jadi orang menikah itu bukan berarti duitnya jadi satu. Duit ibu tetap milik ibu. Duit bapak punya bapak. Lalu apa beda duit bapak sama duit ibu? Di dalam duit bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Di dalam duit ibu tak ada hak bapak. Itu bulat punya ibu. Tapi karena ibu sayang ke bapak itu, lalu ibu bilang, "Bang, ku tengok kau ini susah kali. Jadi ku bantu kau sikit." Itu duit ibu yang ibu kasih ke bapak itu namanya sodakoh. Makanya suami tak boleh berzakat ke istri. Tak boleh berzakat suami ke anak. Kenapa? Karena duit bapak yang untuk istri itu adalah nafkah. Tak boleh bapak bilang, ini ku kasih kau 3 juta, zakatku sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa.
Tapi ibu boleh berzakat ke suami. Ku tengok bang, kau masuk dalam asnaf fakir miskin, maka ku kasih kau duit ini. Boleh. Jadi kalau ibu punya duit 5 juta, hasil dari pencarian ibu, memang hasil kebun ibu, memang hasil kerja ibu, lalu ibu mau berkurban, apakah perlu ibu minta izin kepada suami? Maka ibu ngomong ke suami sebagai adab. Dan suami pun mesti paham, istriku ini ngomong ke aku sebagai adab. Aku tinggal mengangguk aja. Bang, aku berkurban tahun ini ya. Iyalah, emang duit kau. Jadi ibu ngomong ke suami sebagai adab suami istri. Tapi hak itu memang punya ibu. Ini ada sekarang istri, memang dia anak orang kaya, dikasih dia rumah kos-kosan, rumah sewa, dikasih dia jatah kebun sawit, berduit dia, takut pula dia berkurban sama lakinya, memang laki Fir'aun. Itulah perlunya mencari suami itu. Syarat suami itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, berakhlak dia dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak perempuan ibu dapat suami yang baik-baik. Kalau ibu udah tak bisa lagi, terima aja lah bapak tua pada. Nah, macam mana? Jelas? Jelas. Kedua, Ustaz, apa maknanya kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, kemana kita balik? Balik ke DPR. Tergantung voting. Kalau balik kita ke DPR, tergantung voting orang itu di sana. Jumlahnya 50 orang, voting dia. Balik kemana? Farudduhu ilallah, baliknya kepada Quran. Wa ilar Rasul, baliknya kepada Rasulullah. Lihatlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah paham kita Quran dengan sunnah ini? Tak paham. Mana tahu kita ayat nasikh mansuh? Mana tahu kita ayat muhkamat mutasyabihat? Mana tahu kita ini hadis dhaif, hadis mursal, hadis munqati, hadis maudhu, hadis hasan, hadis sahih? Karena kita tak paham Quran dan sunnah, maka kita balik kepada satu warisan lagi, al ulama warasatul. Saya tak mau ikut ulama, saya langsung ke Quran, saya langsung ke hadis. Oh, kau langsung ke Quran? Iya. Paham kau Quran? Enggak. Jadi waktu balik ke Quran itu kau nengok apa? Aku nengok terjemah depak. Terjemah depak itu kan terjemah ulama. Mari kita ke hadis. Jumpa kau rupanya sama Nabi? Tidak. Lalu balik ke Nabi macam mana? Saya baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu siapa yang nyusun? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan ulama. Oh iya ya. Bersilang pendapat tentang masalah kurban. Kata ustaz kami kurban wajib. Dalilnya mana? Ini dalilnya hadis. Man wajada sa'atan, siapa yang punya duit, walam yudahi, tak mau berkurban, falyatazil masjidana hadza, jangan dekat-dekat masjid kami. Jadi kalau ada orang sekitar sini tak pernah ke masjid, itu mungkin karena tak berkurban, malu dia. Siapa yang punya duit tak mau berkurban, jangan dekat-dekat masjid. Berarti ada ancaman di dalam. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti lil wujub. Kalau begitu kurban itu wajib. Menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kurban itu sunat muakkadah. Atau kita selalu menyebutnya sunat muakkad. Salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 yang bagiku wajib. Walakum tatawu'un. Tapi bagi kamu tidak wajib. Dia sunat. Makanya Abu Bakar dan Umar pernah setahun tak berkurban. Kenapa kau tak berkurban tahun ini Abu Bakar Umar? Untuk ngasih tahu orang bahwa kurban ini tidak wajib. Tapi kita punya rezeki, berkurbanlah. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara membalasnya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah. Salat sudah, wanhar, berkurbanlah. Yang sudah berkurban mudah-mudahan lipatkan Allah rezekinya. Yang tak berkurban hati-hati aja lah. Bagi yang sudah bayar makin kuat keyakinannya.
Bagi yang belum bayar, semangat dia. Mudah-mudahan pengurus masjid masih menerima lagi, insyaallah. Demikian Ustaz. Bagaimana peran suami dalam pendidikan anak di rumah? Kullukum ra'in, setiap laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kepala rumah tangga ditanya tentang anak bininya. Apakah kau mengajar anakmu sembahyang? Apakah kau ajar anakmu mengaji? Apa kau suruh binimu pakai jilbab? Apa kau suruh bini kau datang pengajian? Ini masyarakat masjid. Masjid apa nih? Al-Mu'minin. Oh, Masjid Al-Mu'minin ini luar biasa. Sampai istrinya suruh. Berarti ibu ini tak masak siang. Datang ke masjid. Hah? Udah masak? Aku tak sanggup mengajar kau mah. Aku ini bukan ustadz. Maka nanti Ustadz Somad ada datang. Apabila kau pengajian. Jadi kalau tak sanggup bapak mengajar ibu, panggilkan guru ke rumah. Tak sanggup mengajar guru ke rumah, suruh dia mengaji Quran. Suruh dia wirid yasin. Suruh dia tahsin. Suruh dia ikut. Karena itu tanggung jawab bapak. Kami tak sanggup mendidik anak kami. Masukkan ke pesantren. Masukkan ke sekolah. Saya tak sanggup mengajar anak saya. Saya berceramah tabligh akbar sanggup. Tapi mengajar anak-anak ini tak sanggup. Suruh saya ceramah di TK, naik cacing saya. Nah, maka masukkan anak ini ke sekolah. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Bapak yang rajin tahajud, bapak yang berkurban tiap tahun, bapak yang tarawih tiap malam selama Ramadan. Tapi kalau sampai dibiarkan anak bininya tidak paham agama, maka setengah kakimu di surga, setengah juga kakimu sudah di neraka. Bapak yang rajin berzikir, bapak yang tak tinggal sholat ke masjid, kalau anak perempuanmu tak pakai jilbab, anak perempuanmu dibawa laki-laki tak mahram, kau tak mau tahu, maka sesungguhnya latus alunna yauma idzin anin naim. Jadi laki-laki ini hebat, tapi tanggung jawabnya berat. Banyak laki-laki sekarang tak sanggup jadi laki-laki. Nah, itulah jadi bencong di Arengka 2. Coba kalian subuh-subuh. Ustaz kok tahu? Saya mau ngisi pengajian subuh lewat tabik gadang. Dipanggil bencong. Ustaz pun dipanggilnya juga. Kurang ajar bencong. Tak berani saya turun. Saya sendiri sempat mati mesin itu kawan saya. Demikian Ustaz. Apakah boleh mengkurbankan orang yang sudah meninggal? Semana ini orang sudah meninggal dikurbankan pula lagi. Berkurban untuk almarhumah. Iko 2,5 juta untuk Ambo. Iko 2,5 juta, 2,700,000 untuk Ama Ambo. Maka berkurban untuk orang meninggal dunia hukumnya boleh. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu istri Nabi sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan sampai pahalanya. Dipotong Nabi satu lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad. Umatnya waktu itu sudah ada yang meninggal perang Badar. Sampai untuk orang meninggal dunia. Jadi berkurban bagi yang ragu-ragu selama ini, berkurbanlah untuk almarhumah mak, almarhum ayah, berkurban untuk orang meninggal baik sampai pahalanya insyaallah. Wallahu a'lam. Panitia kurban boleh tak dikasih sebagian daging kurban? Tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah. Sebagai hadiah boleh. Sebagai upah tak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu dapat alhamdulillah, tak dapat? Tak apa-apa. Tapi kalau upah wajib ada. Ini pisau nih kalau sampai tak ada, habis ke leher sapi ini ke leher kau nanti. Maka tukang potong sama tukang kulit
Tukang potong sama tukang kulit itu berat kerjanya, itu tak bisa hadiah. Dia mesti dikasih upah. Diambil kupon, dikasihkan sebagai upah. Haram hukumnya. Lalu dari mana upah tukang potong dengan tukang kulit diambil? Maka dilebihkan. Jadi kalau kambing, kalau harga kurban 2,6, lebihkan 2,7. Yang 100 itu untuk apa? Biaya survei, biaya jaga malam, biaya motong. Nah, maka dikasih. Bapak tukang potong tuh tanya dia baik-baik. Pak, kau biasa kalau motong satu kepala berapa? Tak usah lah Pak, jangan gitu. Sekarang kau bilang tak, nanti kasih kepala kami kau potong. Saya biasa 50. Berapa ekor sapi? 5 ekor. Kasih dia 250. Tapi untuk yang relawan-relawan ini dari awal kasih tahu. Relawan kalian ini lillahi ta'ala. Nanti kalau kebetulan dapat berlebih, syukur. Rupanya dikasih. Ini satu kupon kau sebagai masyarakat. Ini setengah kupon karena tak cukup daging ini sebagai relawan. Tak apa-apa, kami pun tak apa-apa. Tak apa. Tengok rumah mak makan sumpah orang ini. Jadi kalau tak siap bagus tak usah. Relawan-relawan kalau kalian tak siap bagus tak usah. Pahala tak dapat, dosa pasti dapat. Nah, ini tentang masalah. Bagaimana dengan kulitnya? Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kalau karena Ustadz bilang kulit tak boleh dijual, dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke kresek. 2 hari bau bangkai kampung nih. Karena semua orang membuang kulitnya, tak ada pandai mengolah. Mubazir. Jadi kalau gitu bagaimana? Cari yang pandai mengolah kulit. Hubungi www.jange.com. Lah yang ku bisa mengolah jange kok? Bisa Pak, bisa kami ya. Baracie kok. 100.000. 10 sapi berapa? 1 juta. Dapat duit 1 juta. Tidak boleh dipakai untuk operasional, tak boleh dipakai untuk upah, serahkan kepada fakir miskin. Habis. Adapun untuk operasional, lebihkan. Maka pada akadnya, iko ambo baya 2,7 untuk kurban ambo sekaligus biaya operasional. Karena sapi tak mungkin langsung dibawa ke Pekanbaru langsung potong, menginap dulu semalam. Ada tukang jaga malamnya. Dia minum kopi. Kalau tidak sapi itu hilang. Dari mana duitnya? Itulah dari biaya operasional tadi. Jadi kalau berlebih duitnya, maka dihabiskan. Kami tak mau makan duit nih Pak Ustadz, kami pun banyak duit. Serahkan ke masjid. Tapi kalau tidak begitu akadnya, duit yang berlebih itu mesti dibalikkan. Karena itu hak mereka masing-masing. Jelas? Bagaimana cara ikut program-program kebaikan di YTWU? Berarti belum ikut Instagram Abdul Somad. Banyak kali Instagram atas nama Abdul Somad. Tengoklah yang followernya 7 juta itu. Setiap hari berita tentang YTWU. Tengok. Setiap hari ada berita tentang YTWU. Berita tentang kurban, berita tentang Bagan Benio, berita tentang mengirim mahasiswa ke Mesir, berita tentang... Ada juga yang menanyakan bagaimana YTWU. Kalau mau infonya tengok di Instagram. Tengok di channel. Ini direkam masuk dalam channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Nih, ini bukan channel Ustadz Somad ini. Khusus untuk hari Jumat sama hari Sabtu. Itu saya kasih jatah YTWU. Mana yang dibangun oleh YTWU itu? Mana dia pesantrennya? Datang kalian ke habis jembatan Leton, terus simpang bingung, jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Belok ke kiri, arah ke TPU Kopit. Sebelum TPU ada pesantren sebelah kanan. Pesantren yang paling megah, paling mewah, paling cantik, itulah dia TPU punya. Semua orang asal sampai ke situ macam menengok kucing Anggora. Mau nengok lampu, berapa harga lampunya Ustaz? 47 juta. Saya sarankan ibu-ibu jangan tengok lampu tuh. Nanti suaminya minta beli kumat derajat tingginya. Tengok kamar santrinya, tengok gratis. Itu semua dari wakaf. Wakaf orang Pekanbaru? Enggak.
Wakaf orang dari Sabang sampai Papua sana mengirim. Orang Pekanbaru ada juga, cuma tak banyak kali. Saya seorang mu'alaf. Apakah boleh saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Maka istighfaru Ibrahimu illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya Azar tak Islam karena memang itu janji dia. Nanti ku doakan kau ya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika udah jelas bahwa ayahnya itu tidak beriman, maka dia pun melepaskan diri. Tapi ayah kami Pak Ustadz, cara mendoakan orang tua kalau dia masih hidup, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah ayahku, kasih hidayah emakku, karena dia belum dapat hidayah ya Allah. Kalau masih hidup. Kalau udah meninggal dunia, ya Allah ini hambamu, kuserahkan dia padamu. Tak boleh kita mintakan ampunnya berdasarkan ayat tadi. Karena Nabi Ibrahim berjanji, inni sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mintakan ampun engkau kepada Allah. Ternyata tak beriman dia. Maka Allah murka, tak boleh. Doanya, kuserahkan orang tuaku ini kepada engkau ya Allah. Sama macam doa Nabi Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau kau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengasih dan penyayang. Jadi pendek aja. Kuserahkan ini kepada engkau ya Allah. Bagaimana hukum bersedekah dari uang yang dipinjam? Dalam hal ini, harta diperkirakan masih ada kelebihan. Biaya pelunasan utang. Takut tak bisa bersedekah, menunggu semua utang selesai. Hutang itu terbagi dua. Yang pertama, mayurja adauhu, ada yang diharapkan membayarnya. Yang kedua, malayurja adauhu, tak ada yang diharapkan membayarnya. Saya mau berkurban Juni, tapi padi saya panennya Juli. Lalu saya pinjam duit ke Ustadz Alnof. Ustadz Alnof, ya, padiku insya Allah panen Juli. Ku pinjamlah Juni ini 2,5 juta berkurban. Boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayarnya. Ah, ini Ustadz 2,5 juta. Nanti kalau padi panen bayar ya? Iya. Itu boleh. Yang tak boleh itu, Ustadz Alnof pinjam 2,5 juta, aku mau berkurban. Bayarnya cuma kuserahkan pada Allah. Itu tak bisa. Nah, jadi bapak-bapak ini insya Allah bisa, karena ditengok dari wajahnya berduit semuanya. Cuman duit itu belum di tangan, masih di tangan orang. Nah, bisa. Nah, bisa. Jadi kalau ada pembayarnya maka bisa. PNS, ASN, BUMN, pegawai, kontraktor, konglomerat, duit ada, cuman belum di tangan. Insya Allah bulan depan di tangan Pak Ustadz. Insya Allah. Saya ceramah di Bogor. Sebelum masuk ke rumah tuan rumah itu diajaknya makan, tertulis di pintu besar-besar, memberi pinjaman menambah musuh. Berfoto saya di situ karena cocok kali rasanya kalimat ini. Foto di atas tuh, habis itu saya posting di Instagram. Memberi pinjaman menambah musuh. Banyak. Asal kita kasih pinjam, habis itu bermusuhlah kita sama dia, berkelahi. Banyak pula lagi ongkos bensin kita menagih dia daripada yang mau ditagih itu. Menolong orang sekarang nih macam menolong anjing terjepit. Saya diminta orang pinjam, tak banyak, 400.000 tak banyak. 3 nomornya 33 asal ditelepon mati. Akhirnya terjumpalah direktorat UIN lantai bawah. Oh, ini dia orang. Kau ku telepon kenapa tak diangkat? Oh, nomor saya ini bukan. Kau balikkan duit itu Selasa. Kalau tak balik duit itu Selasa, ku kapak kepala kau. Sendiri saya, tak ada orang. Wah, dan dia togap lebih dari Ustadz Alnof, lebih besar. Tapi waktu itu kecil dia nampak saya.
Saya tak sakit hati karena 400 itu, tapi cara dia itu. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caron tidak lama. Kau kalau tak kau balik kan Selasa aku kapak kepala kau. Senin sore balik duit itu. Oh, yang lain-lain ada guru man 1, ada pegawai Kemenak. Rupanya tersebar info, duit somat sudah balik. Orang ini rupanya, kau berapa? Aku 1 juta kena Ustaz. Kau berapa? Aku kena 2 juta. Ustaz, gimana caranya balik? Ah gini, ku ajarkan kau caranya. Nah, kau datang sama dia, kau bilang, kalau tak kau balik, ku kapak kepala kau. Aduh, kami tak sanggup Ustaz. Ah, tak sanggup? Ikhlaslah kalian. Itulah maka ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah dalam Quran, ayat 282. Satu halaman full tentang hutang piutang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Banyak juga kalian yang berhutang. Habis Ustaz? Itulah kaji kita pada siang hari ini. Jangan lupa hari Jumat waktu makbul berdoa ba'da asar. Saya setiap ba'da asar dekat rumah saya buat pengajian. Supaya ibu-ibu itu wirid Yasin. Habis itu pengajian berdoa. Doa yang baik-baik. Ini pun waktu makbul berdoa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan anak cucu cicit yang baik-baik sampai hari kiamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak kami, keluarga kami, anak cucu menantu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan palingkan hati kami setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir, wa syukrika, kami selalu bersyukur, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina. Selamatkan negeri kami, selamatkan bumi lancang kuning, selamatkan keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal rizqi, pintu-pintu rezeki. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Wa abwabal rahmah, pintu-pintu rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sampai akhirnya nanti kami mati, jadikanlah ucapan terakhir kami waktu mau sakaratul maut itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama jamaah ini semua ya Allah. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu. Kenapa semangat kali Ustaz? Ini bukan semangat, ini lapar. Makan semua. Jazakumullah khairan. Jaga anak-anak kita, jaga jamaah kita, jaga istiqomah kita, jaga semuanya. Kalau ada yang meninggal doakan, kirim Al-Fatihah, kirim Yasin. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.